Selamat malam, selamat datang di malam yang penuh kengerian. Malam ini, saya punya sebuah cerita yang mungkin akan membuat orang tidak berani lagi mendekati vihara di malam hari. Coba bayangkan ini, badai, hujan, sebuah krematorium tua, dan seorang petugas pemakaman yang sedang melakukan upacara pembakaran mayat paling keras kepala dalam hidupnya. Mayat yang tidak mau terbakar oleh api. Cerita malam ini dingin membekukan sekaligus panas membara pada saat yang bersamaan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan menekan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita yang akan membuat Anda tidak bisa tidur malam ini. Cerita malam ini dimulai di Lopburi, sebuah provinsi yang mungkin banyak orang kenal karena monyetnya. Tetapi sedikit yang tahu betapa mencekamnya suasana di pedesaan pada malam hari. Yah, coba bayangkan ini. Malam itu adalah malam bulan mati di musim hujan. Bukan sekedar hujan biasa, tapi badai yang turun deras seolah langit bocor. Jalanan tanah liat yang membelah sawah berubah menjadi lautan lumpur. Sebuah mobil pikap tua melaju perlahan menembus kegelapan. Pengemudinya adalah Ria. Seorang pria parubaya bertubuh tinggi besar. Kulitnya gelap terbakar matahari, matanya tajam di bawah alis tebal. Dia adalah seorang petugas krematorium, tapi bukan sembarang petugas. Dia adalah petugas bayaran. Pekerjaan apapun yang tidak diinginkan petugas lain. Mayat manapun yang memiliki kisah aneh. Pekerjaan itulah yang akan diserahkan kepada Ria. Malam ini pun begitu. Tujuannya adalah sebuah vihara hutan kecil di ujung desa. Lampu depan mobilnya menyorot gerbang vihara yang sudah tua dan lapuk. Ketika melihat ke dalam, yang ada hanyalah kegelapan. Gelap total, seolah tidak ada makhluk hidup di sana. Begitu sunyi, hingga yang terdengar hanyalah suara hujan yang menghantam atap mobil dan suara angin yang mendesing melewati rumpun bambu di sisi jalan. Suasana seperti ini sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri, bukan? Tapi bagi Ria, ini adalah pekerjaannya. Pria itu memarkir mobilnya di samping tembok tua vihara. Dia duduk diam sejenak, menatap menembus tirai hujan ke arah tujuannya. Di sana, jauh di pendopo tua, dia melihat seberkas cahaya lentera yang bergetar seolah melambai memanggilnya untuk mendekat. Satu-satunya cahaya di tengah kegelapan pekat di vihara terbengkalai ini. Ria menghela napas panjang, meraih bungkusan kain kafan dan benang suci yang tergeletak di kursi sebelahnya sebelum membuka pintu mobil dan melangkah ke tanah yang basah oleh air hujan dan kematian yang menanti. Begitu Ria melangkahkan kakinya ke dalam area vihara, suara anjing melolong serentak terdengar dari belakang kuti biksu. Anjing-anjing itu tidak menggonggong biasa, tapi melolong bersahutan seolah-olah sedang ketakutan luar biasa pada sesuatu. Ria sedikit mempercepat langkahnya, tetapi tetap menjaga ketenangannya menuju pendopo tua. Saat dia menaiki lantai kayu yang basah, dia melihat sosok seorang wanita duduk tertunduk di dekat tiang. Dia terlonjak kaget saat melihat bayangan Ria yang besar. Wanita itu adalah Fanut, istri dari almarhum. Wajahnya pucat pasi, lebih pucat dari cahaya lentera. Matanya bengkak karena menangis berhari-hari. Dia mengangkat tangan memberi hormat kepada Ria dengan tubuh masih gemetar. Pak Ria!" katanya sambil bangkit nyaris bersujud di kakinya. "Tolonglah suami saya!" Ria mengangguk perlahan, meletakkan bungkusan kain di atas meja kayu tua, lalu bertanya dengan suara tenang, apa yang terjadi. Fanut menoleh ke arah peti mati yang berada di tengah pendopo dengan tatapan ngeri sebelum berbisik dengan suara tercekat, "Petugas di sini, dia sudah kabur." Ria mengerutkan kening. "Kabur?" Fanut mengangguk cepat, air matanya kembali mengalir. Dia bilang Masud, "Suami saya tidak mau diam." Kata-kata itu membuat suasana yang sudah dingin menjadi semakin menusuk tulang. Fanut melanjutkan ceritanya bahwa sejak jenazah Wood disemayamkan di sini, setiap malam terdengar suara seperti orang menggedor dari dalam. Terkadang terdengar suara seperti orang berjalan berputar-putar di sekitar pendopo, padahal jenazahnya masih ada di dalam peti.
Petugas krematorium sebelumnya mencoba mengikat ulang jenazahnya. Tapi saat membuka peti, dia mengalami sesuatu yang membuatnya lari tunggang langgang dari vihara. Dia bilang arwah Wood terlalu ganas. Dia tidak mau pergi. Dia mau membawa saya bersamanya. Bapak harus menolong saya. Tolong antarkan dia pergi, pinta Vanut sambil menangis memohon. Ria berdiri diam. Dia memandang ke arah peti mati yang berdiri megah di tengah kegelapan. Cahaya lentera yang remang-remang menampakkan urat kayu pada tutup peti yang terlihat seperti basah oleh keringat. Padahal udaranya begitu dingin. Saat Vanut sedang menangis terseduh-seduh, terdengar suara langkah kaki pelan dari bayang-bayang di samping pendopo. Seorang biksu muda melangkah keluar. Beliau adalah Biksu Dipan, satu-satunya biksu yang berjaga di vihara malam itu. Wajahnya tampak lelah dan pucat, tak jauh beda dengan Vanut. Beliau merapatkan kedua tangannya. Saudara Ria sudah tiba rupanya. Suara beliau bergetar kentara. Saya kira Anda tidak akan berani datang. Ria memberi hormat kepada biksu muda itu sesuai tata krama. Ini pekerjaan saya, Bante. Ngomong-ngomong, apa hanya Bante yang ada di sini? Biksu Dipan melirik sekilas ke arah peti mati sebelum cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Beliau mengangguk pelan. Biksu-biksu yang lain sedang ada acara di desa sebelah. Mereka menginap di sana. Hanya saya yang harus berjaga di sini. Beliau menelan ludah dengan susah payah. Saudara Ria, saya harus memperingatkanmu. Jenazah ini, dia tidak biasa. Ria menatap wajah biksu muda itu dengan tenang. Bante melihat apa? Biksu Dipan mendekat sedikit, merendahkan suaranya hingga nyaris berbisik. Sejak jenazah Wood diletakkan di sini, anjing-anjing di vihara tidak pernah berhenti melolong. Beliau menunjuk ke arah belakang vihara, di mana suara lolongan masih sayup-sayup terdengar menembus suara hujan. Biasanya anjing-anjing ini tidak takut apa-apa, tapi 2 malam terakhir ini mereka terus melolong ke arah peti mati ini. Belum selesai beliau bicara, seekor anjing menggonggong keras, disusul suara geraman seolah sedang berhadapan dengan musuh yang tak terlihat. Biksu Dipan terlonjak kaget. Nah, kan? Seperti inilah sepanjang malam. Beliau melanjutkan bahwa semalam saat hendak beristirahat, beliau mendengar suara seperti orang bertubuh besar berjalan menginjak genangan air di sekitar kuti. Padahal saat beliau melihat keluar jendela, tidak ada siapa-siapa selain kegelapan dan hujan deras. Saya rasa arwahnya masih bergentayangan di sini, saudara. Dia belum sadar kalau sudah mati. Ria mengangguk mengerti. Hal seperti ini sudah biasa dia temui. Tapi yang membuatnya merasakan hawa dingin merayap di punggungnya adalah tatapan Biksu Dipan yang menatap melewati bahunya ke arah peti mati di tengah pendopo dengan mata terbelalak ngeri. Ria yang mulai bisa menguasai diri merendahkan suaranya sedikit. Bu Vanut, saya harus tahu semuanya. Dia menatap lurus ke arah peti mati. Suami Anda, Wood Sataya. Bagaimana sebenarnya dia meninggal? Vanut menarik ingus keras-keras. Dia mengangkat ujung bajunya untuk menyeka wajah sebelum mulai bercerita dengan suara yang masih bergetar. Mas Wood memang orangnya seperti itu, Pak. Maksud Anda? Maksudnya dia orang yang pemarah dan emosinya meledak-ledak. Vanut bercerita bahwa Wood Sataya dikenal di seluruh desa sebagai orang yang tidak mau mengalah. Emosinya seperti api. Siapapun yang menyinggungnya, sedikit saja pasti akan berurusan dengannya. Hari itu, dia bertengkar dengan saya. Bertengkar hebat. Dia menelan ludah. Dia marah, menyambar kunci mobil pikap, lalu pergi dari rumah dalam keadaan mabuk. Malam itu, hujan juga turun seperti ini, sama derasnya. Vanut berkata bahwa dia sudah mencoba melarang, tapi tidak didengarkan. Dia mengemudi sangat kencang. Orang-orang yang melihat bilang seperti terbang. Lalu suaranya tercekat. Lalu bagaimana? Desak Ria. Vanut memejamkan matanya erat-erat, seolah tak ingin mengingat pemandangan itu.
Mobilnya menabrak pohon asam raksasa di tikungan dekat vihara. Tikungan yang kata penduduk angker, tempat kecelakaan terjadi berkali-kali. Mobilnya hancur, ringsek tak berbentuk. Orang-orang yang menolong bilang, kondisi Mas Wood, dia tidak sanggup melanjutkan, hanya menggelengkan kepala. Dia meninggal di tempat? Tanya Ria dengan suara datar. Vanut mengangguk sambil menangis. Iya, meninggal di tempat. Tulangnya patah, lehernya tertekuk. Yang lebih menakutkan, warga yang berkerumun di sana bilang saat tim penyelamat menggunakan alat pemotong untuk mengeluarkan jasad Mas Wood, mereka melihat meskipun Mas Wood sudah tidak bernapas. Matanya masih melotot, menatap tajam keluar dari rongsokan mobil. Tatapan yang masih marah, seolah tidak terima bahwa dirinya sudah mati. Ria mendengarkan semua cerita itu dengan wajah tenang, tapi di dalam hatinya dia berpikir keras. Orang yang mati seperti inilah, yang mati karena emosi yang hebat, mati tanpa menyadarinya, arwahnya akan menjadi sangat ganas dan kuat. Arwah itu akan tetap terikat, tidak akan mau pergi dengan mudah. Ria menarik napas dalam-dalam. Aroma lembab dari kayu tua dan bau hujan masuk ke hidungnya. Tapi dia tetap berdiri di tempatnya di pendopo tua ini. Coba bayangkan, sebuah pendopo kosong yang hanya memiliki tiang-tiang kayu bundar bercat merah yang sudah terkelupas, lantai papan yang berderit setiap kali diinjak. Angin dan hujan menerpa dari samping hingga setengah lantai basah. Satu-satunya penerangan adalah lentera minyak kecil yang dinyalakan Vanut. Cahayanya berkedip-kedip, membuat bayangan ketiga orang itu memanjang dan menari-nari di dinding, seolah ada orang lain yang berdiri bersama mereka di pendopo ini. Tapi hal pertama yang Ria rasakan bukanlah kegelapan, melainkan hawa dingin. Bukan dingin dari badai di luar, tapi dingin yang kering. Dingin yang menusuk tulang seolah ada balok es besar diletakkan di tengah pendopo. Dan tentu saja pusat dari hawa dingin itu adalah peti mati kayu murahan yang berdiri megah di sana. Lalu ada satu hal lagi, bau dupa melati yang dinyalakan Vanut untuk menutupi bau lain melayang pekat hingga menusuk hidung. Tapi bau itu tidak bisa menutupi semuanya karena ada bau lain yang lebih kuat menyelinap keluar. Bau yang sangat dikenal oleh petugas krematorium seperti Ria. Bau darah, bau anyir darah yang bercampur dengan bau hangus oli mesin, bau kecelakaan, bau kematian yang kejam. Bau itu jelas tercium dari peti mati. Ria mendekati peti mati itu. Dia memperhatikan bahwa pada tutup peti kayu yang polos itu terdapat tetesan-tetesan air, seolah peti itu berkeringat padahal udaranya begitu dingin. Ria merasakan firasat buruk. Ini tidak biasa. Dia mulai mengerti mengapa petugas sebelumnya lari tunggang langgang. Arwah Wutsataya tidak hanya menolak pergi, tapi sepertinya dia masih marah dan terikat pada tubuhnya yang hancur di dalam peti itu. Ria berdiri diam di depan peti mati. Dia memejamkan mata sejenak untuk menenangkan diri sebelum merapatkan kedua tangannya di depan dada. Wutsataya, dia menyebut nama almarhum dengan suara pelan namun tegas. Saya Ria. Malam ini saya akan menjalankan tugas mengantarkanmu untuk terakhir kalinya. Kuharap kau membuka jalan, jangan ada halangan apapun. Begitu dia selesai bicara, Ria mengulurkan tangannya yang kasar karena pekerjaan dan meletakkannya di atas tutup peti yang dingin dan basah oleh keringat. Begitu ujung jarinya menyentuh permukaan kayu. Duar! Suara guntur menggelegar dahsyat. Bukan suara guntur biasa yang jauh, tapi seolah petir menyambar tepat di atap vihara. Seluruh pendopo bergetar. Vanut dan Biksu Dipan menjerit keras karena kaget. Dan pada detik yang sama, belum cahaya lentera satu-satunya yang menerangi ruangan tiba-tiba padam.
Semuanya tenggelam dalam kegelapan pekat. Begitu gelap hingga tangan sendiri pun tak terlihat. Gelap yang menyesakkan. Yang tersisa hanyalah suara badai yang mengamuk di luar dan suara napas terengah-engah dari dua orang lain yang berdiri kaku. Keheningan yang menggantikan cahaya terasa begitu menekan, menakutkan karena itu bukan keheningan yang kosong. Ria tetap meletakkan tangannya di atas tutup peti dan dalam kegelapan itu dia merasakan sesuatu bergerak di bawah telapak tangannya. Bukan getaran dari guntur, tapi getaran pelan yang berasal dari dalam peti. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Seperti ada sesuatu yang bergerak. "Biksu, korek api!" teriak Ria menembus kegelapan. Biksu Dipan yang sedang komat kamit membaca doa dengan suara gemetar, buru-buru mencari korek api di dalam tasnya dengan panik. Suara korek api dinyalakan. Kres, kres. Butuh beberapa kali percobaan hingga akhirnya menyala. Secercah cahaya kecil dari api itu memperlihatkan wajah pucat pasi ketiga orang tersebut. Tapi yang paling menakutkan adalah apa yang ada di peti mati, tepat di titik Ria meletakkan tangannya tadi. Tetesan air yang menempel di sana telah bergetar dan menyatu, mengalir membentuk jejak yang mirip bekas jari yang baru saja diusapkan. "Biksu, nyalakan lilin dulu," kata Ria dengan suara datar, mencoba menahan rasa merindingnya. Biksu Dipan segera menyalakan lilin besar di dekatnya. Setelah cahaya bertambah, suasana yang tegang sedikit mereda, tapi hanya sedikit. "Kita harus memindahkan jenazah ke krematorium," kata Ria sambil memandang ke arah Vanut. "Bu Vanut, tunggu di sini saja." "Tidak perlu ikut." Vanut yang masih syok mengangguk patuh. Dia mungkin tidak ingin berada lebih dekat lagi dengan peti mati itu. "Biksu, tolong bantu saya." Ria memanggil biksu muda itu. Keduanya berjalan ke ujung kepala dan kaki peti, bersiap mengangkatnya ke atas troli besi yang sudah menunggu. Biksu Dipan mencoba mengangkat lebih dulu. "Hup! Kenapa?" "Kenapa berat sekali, Saudara Ria?" Gumamnya mengerahkan lebih banyak tenaga, tapi peti mati itu tetap diam, seolah dipaku ke lantai pendopo. "Berat ya?" Ria mengerutkan kening. Dia pun ikut mencoba mengangkat. Benar juga. Pria itu langsung merasakannya. Ini bukan berat tubuh manusia dan peti kayu. Ini adalah berat seolah ada bongkahan batu besar yang diletakkan di dalamnya. Berat yang melawan, seolah ada energi tak kasat mata yang menekannya dari atas atau menariknya dari bawah. "Wood, jangan menghalangi seperti ini," gumam Ria pada peti mati itu. Pergilah ke tempat yang seharusnya." Dia menenangkan diri lagi, menarik napas dalam-dalam. "Lagi ya, biksu. 1, 2, 3. Keduanya mengerahkan seluruh tenaga untuk mengangkat bersamaan. Kali ini peti mati itu bergerak, tapi bukan bergerak ke atas, hanya terdengar suara krit, gesekan kayu dengan lantai pendopo. Peti itu hanya bergeser ke depan, tapi tidak mau terangkat. "Sialan," umpat Ria pelan. "Biksu, tidak usah diangkat. Kita rapatkan saja trolinya, lalu kita dorong." Keduanya mengubah rencana. Mereka membawa troli besi itu merapat ke samping peti, lalu mulai mendorongnya. Terasa sangat berat, seperti mendorong lemari besi yang penuh barang. Tapi akhirnya, dengan sekuat tenaga, peti mati itu perlahan bergerak. Srit, srit. Dug! Peti itu jatuh ke atas troli dengan suara keras. Ria dan Biksu Dipan terengah-engah, keringat bercucuran padahal udara begitu dingin. Baru memindahkan peti mati dari pendopo saja sudah sesulit ini. Apa yang akan terjadi dalam perjalanan menuju krematorium? "Ria, Biksu Dipan, tolong pegangi di samping," kata Ria. Merasakan tangan biksu itu bergetar hebat. Jalan dari pendopo ke krematorium bukanlah jalan semen yang bagus. Itu hanyalah jalan tanah padat yang kini telah menjadi lumpur becek dan licin. Di kedua sisi jalan adalah kegelapan. Satu-satunya penerangan adalah senter kecil yang dipegang Biksu Dipan untuk menerangi jalan. Cahaya senter menyorot bayangan stupa-stupa tua berisi abu jenazah.
menyorot pohon beringin dan pohon bodi besar yang cabang-cabangnya menjulur seperti lengan iblis. Suara roda besi troli berderit, kriet, kriet, seriet. Suaranya memekakkan telinga, bersaing dengan suara hujan yang masih turun rintik-rintik. Itulah satu-satunya suara yang menandakan mereka bergerak, tapi rasanya sangat lambat. Peti mati di atas troli masih terasa berat, sangat berat. Roda troli seringkali terbenam dalam lumpur, membuat Ria harus mendorong sekuat tenaga hingga urat-uratnya menonjol. Biksu Dipan juga ikut mendorong, tapi matanya terus waspada mengamati kegelapan di sekitar mereka. Saudara Ria bisa lebih cepat sedikit, bisiknya dengan suara gemetar. Saya merasa seperti ada yang mengawasi. Seperti ada yang mengikuti kita. Ria tidak menjawab. Dia hanya menunduk dan terus mendorong troli. Tapi dia juga merasakannya. Merasakan tatapan dari banyak pasang mata yang mengintip dari kegelapan. Merasakan udara di sekitarnya yang semakin dingin setiap detiknya. Prosesi pemakaman di tengah badai dengan hanya 2 orang menuju tempat yang telah ditentukan untuk orang mati. Krematorium tua yang berdiri menyendiri di ujung area vihara. Akhirnya, setelah bersusah payah mendorong troli melewati lumpur, wujud krematorium itu muncul di depan mata di tengah tirai hujan. Krematorium itu tua, sangat tua. Sebuah bangunan semen putih yang kini kusam dan menghitam karena jamur dan noda air hujan. Bangunan itu tidak terletak bersama kuti atau pendopo, melainkan dibangun terpisah menyendiri di ujung tanah vihara. Dan yang paling membuat merinding adalah bagian belakang krematorium itu tidak berbatasan dengan tembok vihara, melainkan dengan hutan pisang tanduk yang lebat dan gelap gulita. Setiap pohon pisang tinggi besar, daunnya sobek-sobek menjuntai. Ketika diterpa angin badai, daun-daun pisang itu bergesekan, serak, kerasak. Bukan seperti suara daun biasa, tapi terdengar seperti bisikan. Suara orang-orang yang sedang membicarakan sesuatu yang tidak jelas. Terdengar sayup-sayup dari kegelapan hutan pisang itu. Biksu Dipan sampai kaku. Beliau mengangkat senter dan menyorot ke dalam. Cahaya senter hanya menampakkan pohon-pohon pisang yang bergoyang mengikuti angin, tapi perasaan bahwa ada seseorang yang berdiri mengawasi dari sana sangatlah jelas. "Biksu, jangan dilihat," kata Ria dengan suara tegas. "Dia tidak berniat baik, fokus pada pekerjaan kita." Ria mendorong troli hingga berhenti di depan tungku pembakaran. Area ini beratap, tapi hanya melindungi dari atas. Angin dan hujan masih menerpa masuk hingga basah kuyup. Bau apek semen tua, bau dupa yang dibiarkan menyala hingga padam, dan bau aneh sesuatu yang tak bisa dijelaskan menyengat di seluruh area. Ria memandang hutan pisang yang hanya berjarak beberapa meter, lalu berbalik menatap pintu besi tebal tungku pembakaran. Malam ini, prosesi mengantar arwah sepertinya tidak akan semudah yang pernah dia lakukan. Pintu tungku itu terbuat dari lempengan besi tebal yang dicat merah tua. Tapi sekarang catnya sudah mengelupas dengan noda jelaga hitam pekat menempel hingga terlihat mengerikan. Di depan pintu, ada palang slot besi besar seukuran lengan yang dipasang melintang. Terkunci sangat rapat seolah sengaja untuk mengurung sesuatu di dalam, bukan sekadar menutupnya. Ria menarik napas, lalu mengulurkan tangan untuk memegang palang besi itu. Dingin sekali, seperti memegang es. Padahal tungku ini baru saja digunakan beberapa hari yang lalu. Dia mencoba menariknya pertama kali, tidak bergerak sama sekali seolah dilas. "Biksu, sorot ke sini." Biksu Dipan segera menyorotkan senter ke arah gerendel pintu. Ria mengumpulkan tenaga lalu menariknya sekuat tenaga. Kri-ka-ka-ka. Suara gesekan besi yang memekakkan terdengar. Palang slot itu berhasil ditarik keluar. Ria meletakkannya di lantai. Kemudian dia memegang gagang pintu besi dan perlahan-lahan menariknya terbuka. Grit! Suara engsel besi yang seret melengking bersaing dengan suara angin badai di luar, dan begitu pintu sedikit terbuka,
Wes! Gumpalan angin dingin menyembur keluar dari kegelapan di dalam tungku. Angin itu sangat bau. Bukan hanya bau apek, tapi bau asam. Bau seperti bangkai yang dibiarkan di tempat lembab. Bau itu menerpa wajah biksu Dipan yang berdiri di dekatnya. Beliau sampai terpekik mengangkat lengan bajunya untuk menutup hidung. Beliau mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Bau apa ini saudara? Kenapa baunya seperti ini? Ria, dia berdiri diam menatap ke dalam lubang tungku yang kini gelap total. Kegelapan yang terasa lebih dalam dari biasanya. Begitu dalam hingga seolah sedang menatap balik padanya. Baiklah biksu, mari bantu saya, kata Ria sambil mengangguk ke arah peti mati di atas troli. Keduanya bersiap-siap lagi. Pekerjaan yang tampaknya paling mudah menjadi pekerjaan tersulit malam ini, mendorong peti mati masuk ke dalam tungku. Mereka mulai mendorong. Roda troli bergerak. Peti mati perlahan masuk dari troli ke dalam lubang tungku yang gelap. Semuanya tampak berjalan lancar. Setengah peti sudah masuk. Tapi tiba-tiba, dek, peti mati itu berhenti mendadak. Berhenti seolah menabrak dinding yang tak terlihat, hanya bisa masuk sampai di situ setengahnya saja. Separuh lainnya masih tertinggal di atas troli. Ada apa lagi ini? Gumam biksu Dipan dengan suara gemetar. Keringat dingin membasahi tubuhnya, padahal udara sangat dingin. Ada yang nyangkut. Saudara Ria, sepertinya tidak ada yang nyangkut, jawab Ria. Dia mencoba menggeser peti ke kiri dan ke kanan, menariknya sedikit, lalu mendorongnya lagi. Srit. Deg, sama saja. Hanya bisa masuk setengah, lalu seperti ada sesuatu yang tak terlihat menahannya kembali. Tidak mau masuk, seru biksu Dipan dengan suara panik. Arwahnya, dia menahan kita. Biksu, sadar, bentak Ria. Jangan bicara sembarangan, bantu saya mendorong. Kali ini, tanpa basa-basi, Ria merendahkan tubuhnya, menggunakan bahunya untuk mendorong ujung peti seperti pemain rugby. Lagi, biksu, sekuat tenaga. 1, 2, 3. Keduanya menghantamkan peti itu dengan sekuat tenaga. Sri, gedebuk. Suara peti kayu bergesekan dengan lantai tungku terdengar keras. Seperti pertarungan antara kekuatan orang hidup melawan perlawanan orang mati. Peti mati bergetar, bergerak masuk senti demi senti dengan sangat lambat, berat dan seret, seperti mendorong batu besar ke atas gunung. Ria dan biksu Dipan menggertakkan gigi, berjuang. Urat di pelipis Ria berdenyut-denyut. Akhirnya, setelah berusaha hampir semenit, peti mati itu akhirnya masuk dan menghantam dinding tungku paling dalam dengan suara keras. Seluruh peti berhasil masuk ke dalam tungku. Ria dan biksu Dipan sampai terduduk terengah-engah kehabisan tenaga. Mereka baru saja memenangkan pertarungan tarik tambang dengan mayat. Dan ini barulah permulaan. Ria terengah-engah. Keringat membasahi punggungnya. Dia berdiri menatap ke dalam kegelapan tungku, di mana peti mati itu kini telah berada di dalamnya. Biksu Dipan bersandar pada tiang, tangannya masih gemetar. Beliau menggumamkan doa yang hampir tidak terdengar. Ria tidak bisa membiarkannya terbuka lebih lama lagi. Dia mengulurkan tangan untuk memegang pintu besi yang berat itu. Biksu mundur sedikit. Dia menarik pintu besi itu. Krit! Suara engsel yang melengking terdengar lagi sebelum pintu besi itu bergerak menutup kegelapan di dalamnya. Bam! Suara besi beradu terdengar begitu keras menggema ke seluruh area. Suara itu begitu nyaring hingga membuat suara badai di luar terdengar senyap sejenak. Tapi menutupnya saja belum selesai. Ria meraih palang slot besi besar tadi yang beratnya seperti lengan yang dia tarik paksa tadi. Dia mengangkatnya, memasukkannya kembali ke lubang di depan pintu. Sri kakak.
Suara besi bergesekan dengan besi terdengar seperti jeritan. Dia mendorongnya hingga ke ujung sampai palang itu mengunci pintu dengan rapat, tidak mungkin bisa dibuka lagi. Klak, suara kunci terpasang. Pada detik itu, apapun yang terjadi di dalam tidak akan pernah bisa keluar lagi. Proses mengurung orang mati telah selesai. Ria memandangi hasil kerjanya. Pintu besi merah kusam itu kini sunyi. Tapi Biksu Dipan malah semakin pucat. Beliau menunjuk dengan tangan gemetar ke arah hutan pisang di samping. Saudara Ria, setelah pintu ditutup, saya lihat ada orang berdiri di dalam hutan pisang, menatap kita. Ria tidak menoleh ke arah hutan pisang yang ditunjuk Biksu Dipan. Saat ini, konsentrasinya harus tertuju pada apa yang ada di depannya. Dia tahu, dia bisa merasakan hawa dingin yang terpancar dari rumpun pisang itu, tapi dia memilih untuk mengabaikannya. Namun, belum sempat dia mulai membaca doa, terdengar suara orang berlari. Suara langkah kaki kecil yang menginjak lumpur terdengar dari kejauhan. Tap, 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 tap. Vanut, seru Biksu Dipan. Benar saja, Vanut tidak tahan menunggu sendirian di pendopo. Rasa takut di pendopo mungkin lebih besar daripada rasa takut di krematorium ini. Dia berlari menembus hujan yang mulai reda, lalu berhenti terengah-engah di depan krematorium. Air matanya bercampur dengan air hujan hingga tak bisa dibedakan. Dia memandang pintu besi merah kusam itu, pintu yang baru saja mengurung jasad suaminya. Awalnya dia hanya berdiri diam sebelum semua perasaan yang terpendam meledak. "Mas Wood!" Dia berteriak memanggil nama suaminya sekeras-kerasnya. Bukan teriakan cinta, tapi teriakan kemarahan dan keputusasaan. "Kenapa? Kenapa kamu lakukan ini? Waktu hidup tidak pernah mendengarkan. Setelah mati pun kamu masih keras kepala, masih mau mendendamiku." Dia memukul-mukul dadanya seolah akan mati. Ria dan Biksu Dipan hanya bisa berdiri diam. Ini adalah urusan suami istri yang bahkan kematian pun tak bisa memisahkannya. Lalu dari suara yang marah perlahan berubah menjadi suara memohon. Vanut berlutut di lantai semen yang basah menghadap pintu besi itu. "Pergilah Mas, pergilah dengan tenang. Aku sudah memaafkanmu." Suaranya bergetar. "Semua perbuatan burukmu padaku, aku sudah memaafkan semuanya. Lepaskanlah aku juga. Jangan saling menendam lagi. Pergilah ke tempat yang terang. Aku mohon. Pergilah, lahirlah kembali." Suara isak tangis seorang wanita yang memohon pada pintu besi yang tertutup rapat begitu menyayat hati. Dan hal aneh pun terjadi. Begitu Vanut selesai bicara, suara angin yang tadinya mendesing, suara daun pisang yang tadinya berisik, tiba-tiba hening. Benar-benar hening. Suasana di sekitar krematorium menjadi sunyi senyap. Seolah arwah itu sedang mendengarkan. Suasana yang tadinya riuh oleh suara badai kini hening total. Keheningan yang menyesakkan. Begitu berat hingga yang terdengar hanyalah isak tangis Vanut dan detak jantung masing-masing. Ria tahu betul ini adalah kesempatan. Momen ketika arwah sedang bingung, sedang bimbang, dia harus segera melakukan ritual sebelum arwah itu sadar kembali. Tanpa menunggu lama, pria itu berbalik mengambil sesajen yang telah disiapkannya, menyalakan dupa dan lilin, menancapkannya di tempat dupa kecil di depan tungku. Asap dupa putih mengepul perlahan, tidak mau naik ke atas, melainkan berputar-putar di depan pintu besi itu seolah ditahan oleh sesuatu. Ria mengangkat tangan, memejamkan mata. "Wood Sataya, sekarang tubuhmu sudah tidak bisa digunakan lagi. Ia harus dikembalikan kepada 4 elemen. Tanah, air, angin, dan api." Suaranya tenang dan berwibawa. Bukan suara doa seperti biksu, tapi sebuah pemberitahuan negosiasi dengan kematian. "Saya, Ria, membawa ragamu menuju penyucian. Semoga arwahmu tidak lagi terikat. Lepaskanlah dan pergilah mengikuti jalanmu."
Selesai berkata, dia berbalik ke arah lain, mengangkat tangan memberi hormat. Tapi kali ini dia tidak menghormat pada jenazah. Dia menghormat pada penunggu tempat, para dewa yang menjaga tanah ini. Wahai para penunggu tanah, penjaga hutan, penjaga gunung, roh dan dewa yang melindungi krematorium ini. Hamba membawa raga Wut Sataya untuk membersihkan karmanya di tempat ini. Mohon bukakanlah jalan, bukakanlah alam, agar arwah ini dapat menuju ke alam bahagia. Semoga tidak ada yang menghalangi. Doanya bersaing dengan suara angin yang mulai kembali. Dimulai dari desingan pelan, lalu semakin kencang, seolah badai akan datang lagi. Ria membuka matanya, tatapannya tajam. Dia sudah melakukan tugasnya. Sisanya adalah mengantarkannya dengan api. Setelah selesai memohon izin kepada penunggu tempat, Ria tidak menunggu lebih lama lagi. Dia tahu betul bahwa detik berikutnya adalah konfrontasi sesungguhnya antara orang hidup yang bertugas dan orang mati yang menolak pergi. Pria itu berjalan ke panel kontrol tua di samping tungku. Bukan tombol canggih zaman sekarang, melainkan tuas besi besar untuk membuka katup bahan bakar dan saklar tua untuk menyalakan pemantik. Ria meletakkan tangannya di atas tuas itu. Dingin sekali. Dia menoleh ke arah biksu Dipan dan panut untuk terakhir kalinya. Mundur lagi, mundur jauh-jauh, tunggu di sana, katanya sambil menunjuk ke arah tangga krematorium. Keduanya segera mundur dengan patuh. Tinggallah Ria sendirian di depan tungku yang sunyi itu. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menurunkan tuas bahan bakar. Klek! Suara mekanis terdengar, diikuti suara pompa bahan bakar yang mulai bekerja, berbunyi pelan. Ngung, ngung. Bau solar mulai menyebar, bercampur dengan bau asam yang belum hilang. Ria menatap pintu besi dengan tajam. Pergilah, Wood. Jangan di sini lagi, gumamnya pada diri sendiri. Kemudian, dia menekan saklar pemantik. Hening sejenak sebelum buar. Kepala pemantik menyala. Bukan menyala perlahan, tapi meledak. Suara raungan api menggema dahsyat di dalam tungku yang tertutup rapat. SSH. Hembusan udara panas menyembur keluar dari celah-celah pintu besi, menerpa wajah Ria. Dia sampai harus memalingkan wajah. Suara api yang membakar di dalam terdengar bergemuruh, grum, grum, grum. Seperti suara mesin raksasa yang sedang bekerja. Suara yang mengerikan. Suara yang akan melahap apa saja yang ada di hadapannya. Biksu Dipan sampai terlonjak kaget mendengar suara api itu. Beliau segera merapatkan kedua tangannya, berdoa dengan suara keras. Sementara Vanut, dia berdiri kaku, menatap pintu besi itu tanpa berkedip. Air matanya masih mengalir. Tapi tatapannya penuh dengan harapan tipis. Berharap api ini akan membebaskan suaminya dan membebaskan dirinya juga. Waktu berjalan lambat, sangat lambat. Sekitar 5 hingga 10 menit berlalu. Kini satu-satunya suara yang menggema di seluruh area adalah raungan api. Grum, grum. Suaranya terus-menerus dan stabil. Suara kehancuran, asap kelabu tipis mulai mengepul dari cerobong krematorium, berputar-putar bersaing dengan rintik hujan yang masih turun. Sepertinya semuanya berjalan sesuai prosedur. Vanut yang tadinya berdiri kaku mulai sedikit rileks. Dia mengangkat tangannya menyeka air mata. Biksu Dipan pun mulai berdoa dengan suara lebih pelan. Ketegangan sepertinya mulai mereda. Tapi Ria, petugas krematorium yang berpengalaman, dia belum merasa tenang. Dia masih berdiri menatap pintu besi itu, tidak beranjak. Tatapannya masih penuh kewaspadaan, seolah sedang menunggu sesuatu yang dia tahu belum berakhir. Dan detik yang dia khawatirkan pun tiba di tengah suara api yang bergemuruh. Dum! Sebuah suara terdengar. Bukan suara kayu peti yang meletup, bukan suara apapun yang disebabkan oleh panas.
Tetapi suara seperti seseorang menggunakan kepalan tangan atau benda keras untuk menghantam pintu besi dari dalam. Suaranya berat dan hanya sekali, tapi menggema begitu keras hingga menenggelamkan suara api sejenak. Hah? Biksu Dipan terlonjak, matanya terbelalak. Suara apa itu, Saudara Ria? Vanut yang baru saja merasa lega, kembali gemetar. Wajahnya pucat pasi. Harapan tipisnya tadi padam seketika, digantikan oleh ketakutan yang luar biasa. Ria mengepalkan tangannya. Dia tidak menjawab pertanyaan biksu, tapi menatap tajam ke pintu. Dia tahu sekarang, arwah itu sadar bahwa dia sedang dibakar, dan dia tidak terima. Tadi suara apa? Jerit Vanut pelan. Suaranya bergetar hingga hampir tidak jelas. Dia hampir kehilangan akal sehatnya. Pintunya digedor. Masud belum mati. Tenang Bu Fa, bentak Ria, tapi mencoba mengendalikan suaranya agar tidak ikut panik. Jaga ketenangan. Biksu Dipan pun tidak jauh berbeda. Beliau mengangkat tangannya, menutup mulut. Kedua matanya terbelalak hingga nyaris keluar dari rongganya. Itu bukan suara kayu meletup. Saudara Ria, ada orang yang menggedor. Ria menarik napas dalam-dalam. Sekarang, dia tidak hanya melawan orang mati. Dia juga melawan ketakutan orang hidup. Itu hal biasa. Ria berbohong. Dia harus berbohong untuk menenangkan situasi. Kalau apinya sudah sangat panas, kayu peti mati, apalagi kalau kayunya tidak kering betul, akan melengkung, retak, dan meletup keras seperti itu. Dia mencoba menjelaskan dengan suara setenang mungkin. Terkadang juga karena otot jenazah, kalau kena panas, ototnya akan menyusut menarik tulang hingga menimbulkan suara krak. Itu biasa, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia berkata seperti itu untuk menenangkan orang hidup, tapi di dalam hatinya Ria mengutuk dirinya sendiri. Dia tahu betul bahwa suara tadi bukanlah suara kayu, bukan suara otot yang menyusut. Suara-suara itu bunyinya pletak atau krek pelan, tapi ini bunyinya dum. Ini adalah suara hantaman. Suara tenaga yang dikerahkan dari dalam. Ini adalah suara niat. Niat untuk mendobrak keluar. Ria berbalik menatap pintu besi. Suara api masih bergemuruh. Tapi kini tidak terdengar seperti suara pembakaran biasa lagi. Terdengar seperti suara sangkar yang sedang bergetar. Kebohongan Ria sepertinya hanya berhasil sesaat. Vanut dan Biksu Dipan masih berdiri kaku menatap pintu besi itu. Menunggu apakah suara yang katanya biasa itu akan terdengar lagi. Suara api terus bergemuruh. 5 menit berlalu, 10 menit berlalu, semuanya sunyi. Atau mungkin tidak sunyi tapi suara api menenggelamkan segalanya. Hingga dum, dum, dum. Kali ini bukan hanya sekali. Terdengar 3 kali berturut-turut, keras, kuat, dan penuh amarah. Suara hantaman dari dalam begitu keras hingga pintu besi itu bergetar. Bergetar sampai palang selot yang menguncinya saling beradu menimbulkan suara dentingan keras. Kali ini kebohongan Ria tidak mempan lagi. Tidak biasa! Ini tidak biasa, Saudara Ria! Tidak biasa! Teriak Biksu Dipan. Suaranya begitu keras hingga nyaris menjadi jeritan. Beliau mundur hingga punggungnya menabrak tiang krematorium. Dia mau keluar! Dia mau mendobrak keluar! Vanut, dia lebih parah lagi. Dia ambruk terduduk di lantai semen yang basah, menutup kedua telinganya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tidak mungkin. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ria berdiri dengan kepalan tangan yang erat. Rahangnya mengeras hingga menonjol. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Dia menatap pintu besi, menatap palang selot yang masih bergetar. Mau sampai kapan kau keras kepala, Wood? Gumamnya pada diri sendiri. Ini bukan kontraksi otot. Ini bukan kayu meletup. Ini adalah perang. Perang antara api orang hidup dan dendam orang mati yang sedang bertarung sengit di balik pintu besi itu.
Situasi saat ini sudah di luar kendali siapapun. Biksu Dipan sudah kehilangan akal sehatnya. Beliau tidak lagi berdiri diam, tapi mulai berjalan mondar-mandir seperti tikus terperangkap. Satu tangannya menggenggam jimat di lehernya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Mulutnya komat kamit membaca doa, iti piso, namo tassa, namo tassa. Doanya kacau balau, membaca mantra yang satu lalu yang lain. Bukan berdoa dengan konsentrasi, tapi berdoa untuk mengusir setan atau mungkin memanggil kembali semangatnya sendiri. Beliau melirik pintu besi yang bergetar, lalu menoleh ke Ria, berbicara dengan suara gemetar hingga hampir tidak bisa dipahami. Saudara Ria, bagaimana ini? Apinya tidak bisa membakarnya. Beliau berbicara seperti orang mengigau. Arwahnya kuat, lebih kuat dari api. Dia tidak mau. Vanut masih terduduk di lantai, menangis terseduh-seduh, hanya mengulang kata lepaskan aku, lepaskan aku. Ria berdiri di antara mereka. Rasa takut juga menggerogoti hatinya. Tapi sebagai petugas krematorium, dia tidak bisa lari. Dia harus tahu. Dia harus melihat apa sebenarnya yang sedang menggedor pintu di dalam sana. Harus lihat dengan mata kepala sendiri. Dia mengambil keputusan. Dia mengabaikan jeritan Biksu Dipan dan melangkah lurus menuju pintu besi merah kusam itu. Pintu yang sedang menyimpan kengerian. Dia berjalan mendekati lubang pengintai. Di pintu besi yang bergetar itu ada sebuah jendela kecil. Sangat kecil, seukuran kepalan tangan anak-anak. Itu adalah lubang pengintai yang biasa digunakan petugas untuk melihat apakah api sudah membakar jenazah dan peti sampai mana. Itu adalah kaca tahan panas yang tebal. Tapi sekarang kondisinya tertutup jelaga, noda getah kayu, dan noda lemak manusia yang telah terbakar berkali-kali membuatnya hitam dan buram, nyaris tidak bisa melihat tembus ke dalam. Yang lebih parah, karena panas yang ekstrim dari dalam dan dinginnya badai di luar, uap air menempel di kaca itu, membuatnya berembun dan menghalangi pandangan sepenuhnya. Ria berjalan berhadapan dengan pintu besi itu. Hawa panas darinya menyebar, menerpa wajahnya, panas hingga kulitnya perih. Dia bisa merasakan getaran yang menjalar melalui lempengan besi, getaran dari hantaman dum, dum yang masih terdengar berkala. Saudara Ria, jangan! Teriak Biksu Dipan melarang. Jangan dilihat! Tapi Ria tidak mendengarkan. Dia harus tahu. Dia mengangkat punggung tangannya yang tertutup lengan baju tebal. Dia ragu sejenak sebelum memutuskan. Srit! Dia menggunakan lengan bajunya untuk menyeka embun dan jelaga yang menempel di lubang pengintai itu dengan cepat. Lalu dia membungkuk, menempelkan sebelah matanya ke lubang pengintai kecil itu untuk melihat. Melihat ke dalam neraka yang hanya terpisah oleh selembar lempengan besi. Detik pertama Ria melihat melalui kaca buram itu, dia tidak melihat apa-apa, hanya melihat kobaran api. Api berwarna oranye kemerahan yang sedang berkobar dahsyat, begitu terang hingga menyilaukan mata. Tapi hanya dalam sekejap, dia menyadari keanehan. Apinya tidak tenang, apinya tidak berkobar ke satu arah, tapi berputar membentuk pusaran seperti tornado kecil di dalam tungku. Yang lebih menakutkan, kobaran api itu seolah sedang didorong atau ditahan kembali, seolah ada angin tak terlihat yang berhembus dari pusat api. Apinya ditahan, pikir Ria dalam hati. Inilah alasan mengapa Biksu Dipan berkata api mungkin tidak bisa membakarnya. Lalu Ria memfokuskan pandangannya, mencoba melihat menembus tirai asap, menembus kobaran api yang menari liar ke titik di mana peti mati seharusnya berada. Dan dia melihatnya. Dia melihat sebagian dari peti kayu yang kini sedang dijilat api hingga hitam menjadi arang. Tapi yang membuat darah di tubuh Ria membeku hingga nyaris berhenti mengalir adalah tutup petinya. Tutup peti itu tidak tertutup. Tidak tertutup. Tutupnya terbuka.
Tidak, bukan terbuka, tapi hancur. Potongan-potongan kayu yang tadinya tutup peti hancur berserakan, memperlihatkan kegelapan kekosongan di dalamnya. Jasad Wutsataya, yang seharusnya berbaring diam untuk dibakar api, kini tidak lagi dalam posisi itu. Ria menempelkan matanya di lubang pengintai, menatap tajam menembus api yang bergejolak ke dalam sisa-sisa peti mati yang hancur. Awalnya dia hanya melihat bayangan hitam besar yang bergerak-gerak di dasar tungku. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu adalah kayu peti mati yang sedang runtuh, hal yang seharusnya terjadi. Tapi kemudian, di tengah raungan api, di tengah asap hitam yang berputar, bayangan hitam itu terangkat. Tidak, bukan terangkat biasa. Sosok yang hitam legam seperti arang. Sosok Wutsataya yang sedang terbakar hingga kulitnya mengerut. Dia bangun duduk. Anda tidak salah dengar. Dia bangun duduk dengan cepat. Bukan kontraksi otot yang perlahan menekuk tubuh, tapi sebuah gerakan seperti ada yang menarik tali. Jasad yang terbakar hingga nyaris menjadi arang itu bergerak kaku, lalu menegakkan tubuhnya. Duduk tegak lurus menghadap kobaran api yang melahap tubuhnya. Suara daging yang terbakar, suara lemak yang mendidih terdengar ces, bercampur dengan suara api. Ria lupa bernapas. Sebagai petugas krematorium yang telah melihat ratusan bahkan ribuan jenazah, dia tahu betul bahwa jenazah yang dibakar, urat-uratnya akan menyusut, membuat jenazah menekuk seperti udang. Tapi ini bukan menekuk, ini adalah perlawanan. Ini adalah bangun duduk, duduk tegak menantang api, menantang kematian. Arwahnya belum pergi kemana-mana, tapi masih bersemayam di dalam jasadnya yang hangus. Dan sekarang dia sedang duduk di dalam tungku, di tengah neraka, menatap kegelapan di luar tungku. Ria seolah dikutuk. Darah di tubuhnya bukan lagi dingin, tapi membeku. Membeku hingga tidak bisa bergerak. Dia ingin menarik matanya dari lubang pengintai itu. Ingin lari, ingin menjerit, tapi kakinya seolah dipaku ke lantai semen. Dia terus menatap sosok yang duduk tegak di tengah lautan api itu. Di otaknya terjadi perdebatan sengit. Halusinasi. Ini halusinasi. Ini hanya urat yang menyusut secara alami. Tapi kesadaran terdalamnya, insting liar seorang petugas krematorium menjerit bahwa tidak, apa yang sedang dia lihat adalah nyata. Dan kemudian dalam sepersekian detik yang terasa seperti selamanya, sosok hangus itu bergerak lagi. Bukan tubuhnya, tapi kepalanya yang hitam legam. Kepala yang seharusnya terkulai perlahan-lahan berpaling. Ada suaranya. Suara krek, keletak, terdengar sayup-sayup menembus suara api seperti ranting kering yang dipilin. Dia berpaling dari kegelapan di dasar tungku, berpaling ke arah depan tungku, ke arah lubang pengintai, lubang tempat Ria sedang mengintip. Dan dia menatap. Sosok yang sedang terbakar itu memalingkan wajahnya untuk menatap lurus ke arah mata Ria, menembus api yang bergejolak, menembus kaca tebal. Wajahnya bukan lagi wajah manusia. Itu adalah arang hitam yang terbakar hingga kulitnya mengerut kencang, begitu kencang hingga mulutnya sobek menyeringai. Tidak, itu adalah seringai taring yang kaku. Tapi yang paling menakutkan adalah matanya. Tidak ada bola mata yang tersisa, hanya rongga mata yang dalam dan hitam. 2 lubang gelap, tapi Ria bersumpah dia bisa merasakan tatapan itu. Tatapan penuh dendam, kemarahan yang menatap tembus, menatap lurus padanya. Seolah berkata, "Aku di sini. Kau lihat aku kan? Kau tidak bisa membakarku." Ria, petugas krematorium yang selama ini selalu tenang, menjerit, bukan teriakan, tapi suara yang keluar dari tenggorokannya. Suara ketakutan murni
Dia menyentakkan wajahnya, terhuyung mundur hingga tubuhnya menghantam tiang krematorium dengan keras. Buk! Dia jatuh, tapi segera merangkak mundur hingga punggungnya keluar dari bawah atap, berada di tengah hujan yang mulai turun lagi. Dinginnya air hujan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hawa dingin yang menusuk dari dalam hatinya. Ria terengah-engah seperti orang tenggelam, matanya terbelalak. Dia menatapku. Gumamnya pada diri sendiri. Pemandangan tadi, rongga mata kosong yang terbakar dan menatap tembus itu, telah membakar dan terpatri dalam di retinanya. Biksu Dipan melihat petugas krematorium itu panik, menjadi semakin ketakutan. Beliau berdoa dengan suara lantang, berlari mondar-mandir seperti orang gila. Tapi Vanut, yang tadinya duduk menangis dengan kesadaran yang hampir hilang di lantai saat dia melihat satu-satunya orang yang dia anggap sebagai harapan terakhirnya bereaksi seperti itu, rasa takutnya berubah menjadi sesuatu yang lain. Dia berhenti menangis, dia bangkit berdiri, matanya gelap dan kosong. "Pak, Bapak lihat apa? Lihat Mas Wood, kan?" Dia tidak bertanya tapi berteriak. Dia tidak menunggu jawaban. Vanut, pada detik itu, dia memutuskan. "Mas Wood!" Dia berlari berlawanan arah dengan Ria, berlari lurus ke pintu besi itu. "Bu Vanut, jangan!" Ria sadar dan berteriak melarang, tapi terlambat. Vanut sampai di depan tungku. Tanpa ragu, dia menempelkan wajahnya ke lubang pengintai. Lubang yang sama dengan yang dilihat Ria. Dia melihat ke dalam neraka itu. Ria di depan panel kontrol. Tangannya menggenggam erat tuas darurat. Suara api dari dalam tungku masih bergemuruh. Dan suara hantaman dum, dum itu masih terdengar. Dia belum menyerah. Dia masih melawan. Ria menoleh ke pintu besi itu. Dia menatap lubang pengintai yang kini kembali gelap. Entah karena asap hitam atau karena sosok itu bangkit dan menghalanginya. Dia menggertakkan giginya. Dia melirik Vanut yang pingsan. Melirik Biksu Dipan yang kini terduduk gemetar sambil terus bergumam, tidak ada pilihan lain. Jika dibiarkan, dia mungkin akan benar-benar mendobrak pintu keluar. Atau kalaupun tidak, arwah yang penuh dendam seperti itu tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Dia akan terus bergentayangan, menghantui Vanut, bahkan menghantui dirinya sendiri. "Kau mau bertarung?" "Hah, Wood!" teriak Ria. Dia tidak berteriak agar orang hidup mendengar, tapi agar orang mati di dalam tungku mendengarnya. "Kau pikir kau lebih kuat dari api? Hah?" Dia berbalik ke tuas, mengumpulkan seluruh kekuatannya, baik fisik maupun mental, meneriakkan sebuah mantra yang bukan doa, tapi sebuah proklamasi, kata terakhir yang akan diberikan seorang petugas krematorium kepada jenazah paling keras kepala dalam hidupnya. "Kalau begitu, jangan pergi selamanya." Selesai berteriak, Ria menarik tuas darurat itu ke bawah sekuat tenaga. Klek, SSHH. Bisa Anda bayangkan? Suara pompa bahan bakar cadangan menyemprotkan solar bukan hanya ke satu pemantik, tapi ke semua pemantik di sekeliling tungku. Bahan bakar dalam jumlah besar disemprotkan ke dalam tungku yang sudah panas seperti neraka. Bebum, itu bukan suara pembakaran. Itu adalah suara ledakan. Seluruh tungku bergetar. Pintu besi terdorong keras. Dek, seolah ada sesuatu yang menghantamnya untuk terakhir kalinya. Kemudian suara api berubah. Dari suara gemuruh menjadi suara raungan yang memekakkan. WUUSSSHH. Belar. Begitu keras hingga telinga berdengung. Begitu keras hingga menenggelamkan suara badai, menenggelamkan segalanya. Kobaran api berwarna biru oranye menyembur keluar dari cerobong krematorium, menjulang tinggi ke langit.
begitu terang hingga hutan pisang yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang seperti siang hari. Ria berdiri kaku menatap hasil perbuatannya. Hawa panas menyebar begitu luas hingga dia tidak tahan dan harus mundur lagi. Tapi yang terpenting adalah suara itu. Suara dung, dung yang tadinya terdengar. Suara hantaman dari dalam kini telah lenyap. Yang tersisa hanyalah raungan gila dari api yang sedang melakukan tugasnya, melahap segalanya hingga hanya tersisa abu. Bagaimana cerita tentang petugas krematorium Ria malam itu? Detik ketika dia harus bertatapan dengan mayat yang bangkit duduk di tengah kobaran api di dalam tungku. Itu adalah pertarungan, bukan hanya antara orang hidup dan orang mati, tapi pertarungan antara tugas dan ketakutan yang paling dalam di hati manusia. Kita sering berkata bahwa orang mati tidak lebih menakutkan daripada orang hidup. Tapi bagi sebagian arwah yang mati dengan kemarahan dan dendam, terkadang kematian hanyalah awal dari kengerian. Terima kasih sudah mendengarkan hingga selesai. Bagaimana pendapat Anda tentang cerita ini? Coba beritahu di kolom komentar. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe channel kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Untuk malam ini, semoga mimpi indah. Selamat malam!